buah-buahan, betul. Terus sayur, itu adalah sebagai itu sayur-sayuran, ya sayur-mayur, bukan sayur pun sayur-sayuran itu adalah sebagai buah itu bisa apa? Banyak vitaminnya. Itu adalah apa, ketiga sumber makanan harus diberikan kepada anak secara rutin. Yuk. Karbo kan itu Bu, tiap hari. Terus sayurnya harus perlu, terus vitaminnya. Misalnya kalau anak itu biasanya kalau kekurangan dari salah satu dari sumber makanan itu biasanya akibatnya apa Bu? Berat badan kurang, terus stunting, terus kurang karbo biasanya lemes dhewe yo. Orang mudah sakit. Itu adalah apa? Jika kekurangan dari salah satu dari sumber makanan yang mudah ya kekurangan karbo itu lemes ya. Itu salah apa manfaat dari kalau kita memberi makanan yang bergizi. Sekarang untuk tugas kalian kita bagi menjadi 4 kelompok ya Bu. Pertanyaan soalnya banyak kok yang dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk yang pertama menjawab pertanyaan dari diskusi pagi ini. Pertanyaan pertama yaitu apa itu inisiasi menyusui dini atau IMD dan ASI eksklusif? Kelompok kami menyimpulkan bahwa IMD adalah proses meletakkan bayi di perut dada ibu segera setelah melahirkan agar bayi berusaha waktunya selama 1 jam pertama setelah dilahirkan dan dibantu petugas dalam keadaan ibu yang stabil. Jadi diletakkan di dada ibunya setelah dilahirkan. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa makanan dan minuman lain. Pertanyaan kedua, apa manfaat IMD dan ASI eksklusif? Manfaat IMD adalah memberikan kesempatan pada bayi untuk mendapatkan kolostrum, yaitu tetes ASI pertama ibu yang kaya nutrisi dan membantu mencegah penyakit. IMD juga membangun keintiman antara ibu dan bayi karena kulit bayi bersentuhan langsung dengan ibu. Manfaat ASI eksklusif yaitu ASI eksklusif yang diberikan kepada bayi sampai usia 6 bulan untuk mencukupi gizi bayi karena ASI mengandung semua zat yang dibutuhkan bayi yaitu karbohidrat, protein, air, dan lain-lain yang membentuk daya tahan tubuh bayi lebih tinggi terhadap penyakit, lebih tahan terhadap penyakit daripada bayi yang tidak ASI eksklusif. Kemudian ASI juga lebih hemat ya, jadi tidak usah membeli langsung dari ibu diberikan ke putranya atau putrinya. Demikian hasil dari kelompok 1. Silakan jika ada pendapat atau pertanyaan dari kelompok yang lain, berikan kesempatan tambahan atau pendapat yang lain. Rumahan dan makanan keluarga yang dilumatkan 2-3 kali sehari, makanan selingan 1-2 kali sehari. Terus diberikan tepat waktu, yaitu saat anak sudah berusia 6 bulan. Diberikan dengan tekstur yang tepat sesuai umur.
aman dalam pemberian alat dan makanannya, diberikan dengan cara yang teratur. Pertanyaan kedua, buatkan resep MPASI untuk anak usia 9 bulan menggunakan sumber makanan yang ada di sekitar kita. Contoh resepnya yaitu nasi putih, ikan lele yang dimasak bumbu kuning dan tumis buncis. Ikan lelenya dan tumis buncis dicincang, terus dihidangkan dengan santan kuning tersebut. Terima kasih. Daftar makanan tidak sehat yang ada di sekitar kita yang sering dikonsumsi anak. 1. Makanan yang tinggi gula, permen, kue manis. Makanan yang tinggi garam, ciki. Makanan cepat saji, burger. Makanan laut tinggi merkuri, ikan tenggiri. Telur dan daging setengah matang. Yogurt dan minuman bersoda. Soal kedua, diskusikan bagaimana cara agar anak mengurangi konsumsi makanan tidak sehat atau jajan tidak sehat. Jawabannya, membuat aturan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat dan aturan di rumah masing-masing. Anak hanya boleh makan makanan sehat dan misalnya hanya bisa jajan sekali dalam 1 minggu. Keluarga dapat membuat apotek hidup untuk penanganan penyakit pada anak usia dini dan juga kebutuhan gizi bersama masyarakat. Sekian, terima kasih. Daftar menu makanan gizi seimbang untuk anak usia 1-2 tahun menggunakan sumber makanan yang ada di sekitar kita. Dengan memberikan makanan untuk keluarga sebanyak 3-4 kali sehari dengan porsi 4 piring. Terus memberikan makanan yang dicincang atau dihaluskan. Tempe atau tahu yang dicincang. Nasi ayam yang dicincang. Pertanyaan kedua, buatkan daftar menu makanan gizi seimbang untuk anak usia 2 tahun karena menggunakan sumber makanan yang ada di sekitar kita. Memberikan makanan orang dewasa dengan menambah porsi makanan menjadi 1,5 piring. Memberikan makanan selingan 2 kali sehari. Tidak memberikan makanan manis sebelum makanan karena bisa mengurangi nafsu makan pada anak. Seperti membuatkan tahu telur masak kuning, terus telur dimasak kecap, sayur kubis diberi santan. Makanan selingan bisa berupa buah-buahan dan roti. Sudah.